Om Swastiastu. Ajaran agama Hindu sangat menekankan penerapan etika dan moral. Menurut agama Hindu, akan sangat percuma pintar ilmu agama, namun tak memiliki etika dan moral yang baik. Pada kesempatan kali ini, Suara Dharma Channel akan membahas salah satu topik yang berkaitan dengan etika dan moral, yaitu tentang 7 ibu manusia menurut agama Hindu. Namun sebelum berlanjut ke pembahasan, bagi Anda yang ingin mendukung channel kami, silakan klik subscribe dan like video kami, serta jangan lupa share video kami ke umat sedharma. Setiap bentuk dukungan dari Anda akan sangat berarti bagi kami dan menambah semangat kami untuk terus menyebarkan pengetahuan suci agama Hindu kepada umat sedharma. Sebagai umat Hindu, kita meyakini bahwa kita mempunyai 7 ibu yang wajib kita hormati dan wajib kita sayangi. Dalam kitab Niti Sastra, sloka ke-39, dinyatakan secara tegas bahwa manusia mempunyai 7 ibu. Ayatnya berbunyi sebagai berikut. Ketujuh ini dikenal sebagai ibu, yaitu ibu kandung, istri guru kerohanian, istri Brahmana, istri raja, sapi, perawat, dan bumi. Menurut sloka Niti Sastra tersebut, dapat kita identifikasi 7 ibu yang selayaknya dimuliakan oleh umat Hindu antara lain. 1. Atma Mata atau ibu yang melahirkan. 2. Guru Patni, istri dari guru kerohanian. 3. Brahmani, istri seorang Brahmana atau pemuka agama. 4. Raja Patni, istri raja atau istri pemimpin. 5. Denuh atau sapi. 6. Datri, perawat atau pengasuh. Dan yang ketujuh, Pritiwi atau bumi. Kitab Niti Sastra telah mengurutkan ketujuh ibu manusia tersebut berdasarkan hierarki atau kedudukannya di dunia ini. Berdasarkan urutan tersebut, Atma Mata atau ibu kandung menempati posisi nomor 1. Atma Mata atau ibu kandung bahkan dimuliakan dalam berbagai agama. Lalu mengapa ada ibu kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai pada ibu ketujuh? Dan mengapa bisa disebut sebagai ibu manusia? Berikut adalah penjelasan dari kami mengapa manusia mempunyai 7 ibu yang patut dihormati dan patut disayangi. 1. Atma Mata atau ibu yang melahirkan menempati posisi pertama yang selayaknya dimuliakan oleh umat Hindu karena perjuangan beliaulah setiap generasi dapat dihadirkan di dunia ini. Pengorbanan dan perjuangan yang ia lakukan tentu saja tidak bisa diukur dengan berbagai materi yang ada di dunia ini, sehingga selayaknya beliau dimuliakan dan disayangi. Weda sangat menekankan untuk selalu menghormati ayah dan ibu kandung. Dalam Weda Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 2, sloka 121, dinyatakan secara tegas sebagai berikut. Ia yang menghormati dan selalu taat kepada orang tua, mendapatkan tambahan dalam 4 hal, yaitu umur panjang, pengetahuan, kemasyuran, dan kekuatan. Juga dinyatakan dalam Weda Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 2, sloka 227, bahwa ayah dan ibu kandung sangat berjasa bagi kita. Slokanya berbunyi sebagai berikut. Kesulitan dan kesakitan yang dialami oleh orang tua pada waktu melahirkan anaknya tidak dapat dibayar walaupun dalam 100 tahun. Melalui 2 sloka Weda Manawa Dharma Sastra tersebut, dapat kita ketahui bahwa menghormati orang tua adalah perbuatan yang sangat mulia. Hendaknya kita senantiasa hormat dan menyayangi selalu ayah dan ibu kandung kita. 2. Guru Patni atau istri dari guru kerohanian juga selayaknya dianggap sebagai seorang ibu. Penghormatan pada guru suci terwakilkan pula dengan menghormati dan memuliakan istri beliau. Pengabdian dan pelayanannya pada suami sungguh mulia,
sehingga seorang guru bisa menjalankan pengabdiannya secara baik. Seorang murid yang mempelajari ilmu pengetahuan Weda diharuskan untuk tinggal bersama gurunya. Hal ini dinyatakan dalam Weda Manawa Dharma Sastra sebagai berikut. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesalehannya, siswa agama harus tinggal bersama gurunya, mematuhi semua aturan gurunya yang telah sepenuhnya menaklukkan semua organ tubuhnya. Ketika diminta oleh gurunya, atau bahkan ketika tidak diminta, sang siswa harus mengerahkan tenaganya untuk belajar dan juga melakukan apa yang berguna bagi gurunya dan keluarganya. Melalui dua sloka Manawa Dharma Sastra tersebut, dapat kita ketahui bahwa guru kerohanian memang sepatutnya dihormati, dilayani, dan disayangi. Begitu juga dengan keluarganya. Istri dari guru kerohanian kita memang sepantasnya dianggap sebagai ibu dan wajib untuk dihormati, dilayani, dan disayangi. 3. Brahmani atau istri seorang Brahmana juga dianggap sebagai seorang ibu oleh umat Hindu, karena tugas-tugas kebrahmanaan juga tidak akan berjalan baik tanpa pengabdian istri beliau. Tugas-tugas Brahmana sungguh-sungguh mulia. Brahmana bertugas untuk mengajarkan umat manusia pengetahuan suci Weda, baik pengetahuan duniawi maupun pengetahuan rohani Weda. Dalam Chanakya Niti Sastra dinyatakan bahwa Brahmana adalah ayah kita, sementara istrinya adalah ibu kita. Kutipan slokanya berbunyi sebagai berikut. Seseorang yang memberikanmu kelahiran, seseorang yang memakai benang suci, seseorang yang menyediakan makanan, dan seseorang yang melindungimu dari rasa takut. Kelima ini adalah ayahmu, ingatlah. Kitab suci Weda memang menganjurkan kita untuk senantiasa menghormati Brahmana atau pemuka agama. Menghormati istri seorang Brahmana tentu merupakan bentuk perwujudan rasa hormat kita terhadap Brahmana. Memang sepantasnya Brahmana dimuliakan seperti ayah dan istrinya dimuliakan seperti ibu kita. 4. Rajapatni atau istri raja, atau bisa pula didefinisikan sebagai istri seorang pemimpin negara. Beliau pun ditempatkan sebagai posisi yang mulia, sebagai ibu dari seluruh masyarakat atau rakyatnya. Dalam konteks zaman sekarang ini, Rajapatni dapat disamakan dengan ibu negara. Di negara kita ini, kita menganut sistem pemerintahan presidensial dengan seorang presiden sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Artinya presiden kita adalah bapak negara dan istrinya adalah ibu negara. Istri seorang pemimpin dapat disebut ibu negara, tentunya karena peran istri sangat penting bagi sang suami. Apalagi jika sang suami adalah seorang pemimpin suatu wilayah atau negara, maka sang istri menjadi pendukung dan penyemangat yang paling dekat dengannya. Peran dan jasa seorang pemimpin tentu sangat besar bagi rakyatnya. Oleh karena itu, pemimpin dan istrinya layak untuk dimuliakan dan dihormati. 5. Denuh atau sapi dianggap ibu dalam ajaran Hindu karena ibu sapi rela memberikan susunya kepada manusia. Karena ibu sapi mau memberikan susunya kepada manusia, maka secara simbolis kita sebagai manusia telah menjadi anak dari sapi. Susu sapi sangat banyak manfaatnya untuk tubuh manusia. Karena kita menyusu pada ibu sapi, sudah selayaknya kita menghormati sapi dan menganggapnya ibu yang sangat mulia. Di dalam kitab Rigveda Mandala 6, Sukta 28, sloka pertama dinyatakan sebagai berikut. Semoga sapi-sapi datang kepada kita. Semoga mereka membawa kesejahteraan. Semoga mereka duduk di depan rumah kita. Semoga mereka puas dengan kita. Semoga mereka banyak berkembang biak dan dalam jumlah besar. Semoga mereka bersedia untuk diperah di pagi hari untuk Dewa Indra.
Dalam kitab Weda Mahabharata, sapi betina disebut sebagai ibu, dan sapi jantan disebut sebagai ayah. Sapi jantan disebut sebagai ayah dalam Weda, karena sapi jantan memiliki tenaga yang besar, yang dapat digunakan tenaganya untuk mengangkut barang-barang, membajak sawah, dan kegiatan lainnya. Dalam arti lainnya, sapi jantan dianggap sebagai ayah karena membantu manusia dalam mencari nafkah atau bekerja. Itulah alasannya kenapa kita mesti menganggap sapi seperti ayah dan ibu kita. Dan inilah kemuliaan ajaran Weda yang menekankan sikap hormat pada ayah dan ibu. Karena itu dalam Weda Brahma Purana dinyatakan sebagai berikut. Kekacauan masyarakat, hari-hari yang gelap, dan pergolakan akan terjadi pada sebuah negara di mana sapi-sapi dibunuhi atau tidak mendapatkan rumput yang cukup dan air yang segar untuk diminum. 6. Dhatri, seorang perawat atau pengasuh. Ini berarti orang yang membantu proses persalinan atau orang yang telah merawat dan membesarkan seseorang, juga dianggap sebagai seorang ibu. Dalam ajaran agama Hindu, Dhatri atau perawat juga dianggap mulia semulia ibu sendiri. Dalam kitab Weda Bhagavata Purana, diceritakan kisah hidup Sri Krishna yang merupakan putra dari Vasudeva dan Dewaki. Vasudeva berperan sebagai ayah kandungnya, sementara Dewaki berperan sebagai ibu kandungnya. Tetapi karena untuk mengelabui Raja Kamsa, Sri Krishna kecil kemudian ditukar dengan seorang putri dari Raja Nandana dan istrinya Yasoda. Walaupun Yasoda bukanlah ibu kandung Sri Krishna, namun Yasodalah yang telah merawat Sri Krishna sampai dewasa. Oleh karena itu, Sri Krishna tetap menyayangi Yasoda dan menganggapnya ibunya sendiri. Ini berarti bahwa perempuan yang telah merawat dan membesarkan seseorang layak untuk dimuliakan dan dianggap sebagai ibu. Dan hal ini dicontohkan oleh Sri Krishna sendiri, yang merupakan awatara dari Dewa Wisnu. Selain pengasuh, perawat yang telah merawat kita selama sakit juga layak dianggap mulia semulia ibu. 7. Prithwi atau bumi juga dianggap sebagai ibu yang layak untuk dimuliakan dan dijaga oleh kita semua. Ibu Prithwi telah menyediakan banyak sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan untuk kesejahteraan kita. Dalam kitab Weda ada banyak sloka atau ayat yang memuliakan bumi atau Prithwi. Bahkan ada sukta khusus dalam kitab Atharva Weda yang berfokus menjelaskan kemuliaan ibu bumi. Sukta khusus ini dinamakan Bumi Sukta atau sukta tentang bumi. Kami hanya mengutip beberapa sloka saja dari Bumi Sukta tersebut. Berikut adalah bunyi Bumi Sukta yang menjelaskan kemuliaan ibu bumi. Hormatku untuk Ibu Pertiwi yang memperluas kebebasan kepada manusia melalui pegunungan, lereng, dan datarannya. Darinya lahir berbagai jenis tanaman dan ramuan obat. Semoga Dia memberikan kemakmuran dan kesehatan kepada kita semua. Hormatku untuk Ibu Pertiwi. Padanya terjalin bersama air laut dan air sungai. Darinya terdapat berbagai makanan yang ia wujudkan ketika dibajak. Darinya lah memang hidup semua kehidupan. Semoga ia menganugerahi kita kehidupan itu. Dari dua sloka Bumi Sukta tersebut, rasanya telah cukup jelas untuk menggambarkan kemuliaan Ibu Pertiwi. Oleh karena itulah, kita sebagai manusia sebaiknya menyayangi Ibu Pertiwi dan tidak boleh merusaknya. Kita mesti menjaga Ibu Pertiwi agar terjaga keasrian dan kesejukannya. Kita sebagai manusia sebaiknya jangan merusak alam, jangan merusak bumi. Demikianlah 7 ibu dalam ajaran Hindu yang selayaknya dijaga dan dihormati oleh manusia. Menempatkan 7 ibu tersebut pada posisi yang mulia akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat Hindu. Jadi, suatu anggapan keliru bahwa umat Hindu menyembah sapi atau menuhankan sapi. Umat Hindu tentunya hanya menghormati
dan memuliakan sapi seperti seorang ibu. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya, tentunya dengan mutiara-mutiara pengetahuan suci Weda yang sangat mulia. Semoga Hindu bisa menjadi teladan dalam menyebarkan kedamaian dan keharmonisan untuk alam semesta beserta isinya. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi 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 Om.